Aku nanya-nanya sekarang deh. Sekarang dari aku dulu aja deh. Terkait dengan Mm-mm. CV, ada pertanyaan nggak gitu yang kamu bingungin? Ya kan, mau nanya nih, kan kayak kan saya kan lulusan SMK ya. Ya, oke. Terus juga basicnya itu sebenarnya kayak kurang, kayak sertifikat kayak keahlian itu kurang, nggak ada, kurang banyak lah ya yang diminta sama zaman sekarang. Itu berpengaruh nggak sih kalau itu tuh cuma kayak CV SMK itu, lulusan SMK itu ditulis tangan atau diketik? Soalnya ada yang bilang juga HRD, kalau itu baiknya ditulis tangan, soalnya biar ini apa, biar HRD bisa menilai dari cara tulisnya, dari cara tulis pelamarnya, kayak gitu sih. Oke. Aku jawab dulu ya gitu. Mm-mm. Terkait dengan CV itu gimana sih? Bagusnya tuh tulis tangan apa enggak? Terus Mm-mm. kita sebagai lulusan SMK, lulusan SMA gitu ya, itu gimana sih kesempatan kita untuk mendapatkan kerja ibaratnya gitu ya? Faktor apa yang ngejual kita lah bahasanya mungkin gitu kali ya. Jadi aku kasih tahu dulu deh gitu. Apapun tingkat pendidikan kamu gitu ya, optimis saja masing-masing itu ada pasarnya gitu. Kamu lulusan SMA atau SMK, ada kok pekerjaan yang menyerap. Kamu lulusan S1, ada kok pekerjaan yang menyerap gitu. Bahkan nggak itu kan dalam tanda kutip nyerap sesuai dengan tingkat pendidikannya kan gitu. Ada yang saling silang gitu. Saudaraku sendiri ada gitu. Dia maaf nih lulusan SMA selevel anak S1, anak buahnya S2, S3 gitu. Jadi kayak ini tuh ada gitu loh yang semacam itu. Bahkan kalau kamu punya usaha sendiri kan maka kamu mempekerjakan orang-orang dengan pendidikan lebih tinggi dari kamu gitu. Jadi tingkat pendidikan itu nggak masalah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berfokuslah pada apa yang sudah kamu lalui dan apa yang kamu bisa. Oke? Yang sudah kamu lalui dan apa kamu bisa, silahkan dituangkan dalam bentuk CV yang ditulis dengan benar. CV itu kayak kunci pembuka gitu. Bukan yang menjamin suatu rezeki yang dalam tanda kutip kamu akan langsung jadi orang kaya atau enggak. Itu kayak kunci pembuka aja. Sama kayak pendidikan. Pendidikan memang enggak menjamin kamu nanti sejahtera atau enggak. Tapi dengan berpendidikan, paling enggak kamu akan mempermudah masa depanmu gitu. Karena ke depan itu bukan persaingan otot, tapi persaingan otak gitu. Pendidikan itu hanya tolak ukurnya saja standar kompetensi. Setelah usia sekian tahun, tingkat pendidikan sekian, kamu tuh harus punya kompetensi ini gitu. Dan itu memang di Indonesia seperti itu. Oke. Nah, saya sebagai lulusan SMA atau SMK gimana? Gak masalah deh. Kamu tingkat pendidikannya mungkin kamu kamu bandingkan sama yang kuliah ya mungkin kurang tinggi. Tapi fokus saja. Kamu sejauh ini punya pengalaman kerja belum? Kalau ada, silahkan ditulis, Dev. Nulisnya nggak cuma sekedar nulis pengalaman kerja, tulis perusahaannya di mana, periodenya kapan, kamu sebagai apa gitu kan. Terus dijabarkan, kamu udah pernah tanggung jawabnya apa aja gitu. Itu dijabarkan gitu. Ada banyak nggak masalah, tulis aja dulu semua gitu. Setelah kamu tulis semua lengkap, baru nanti kamu filter. Kira-kira ini aku masukin apa enggak gitu. Kalau nggak tahu cara ngefilternya, tanya gitu. Dan sama aku boleh gitu. Nanti ke WA aku atau gimana gitu. Yang penting fokus dulu sama yang udah kamu lalui. Kamu pernah ada pengalaman kerja apa? Tulis dulu. Cara nulisnya kamu nggak perlu mikir ini dulu ya. Ah ini cuma kerja sampingan. Ah ini cuma usaha kecil-kecilan. Ah ini perusahaan kecil gitu. Yang penting tulis aja dulu Dev gitu. Jadi semua ditulis pengalaman informasi pribadi kamu misal ditulis gitu ya. Udah. Terus habis itu pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman training, pelatihan dan lain-lain gitu. Kamu tulis dulu gitu, urut aja dari atas ke bawah. Nggak usah mikirin desainnya gimana. Setelah udah ditulis semua, kamu pelototin, liatin lagi. Ini udah ketulis semua belum ya gitu. Gitu. Tulis dari yang terkini dulu. Kamu punya pengalaman kerja 5 tahun, misalkan 5 tahun ke belakang, berarti sampai tahun 2016. Tulis apa yang udah kamu lakuin di 2021, habis itu mundur 2020, habis itu 2019 terus gitu. Harus menyebutkan tadi, nanti ini aku upload jadi nggak usah dicatat nama Hmm. perusahaannya apa gitu ya. Terus kalau misalnya itu usahamu sendiri ya kasih nama nggak apa-apa gitu.
online shop apa misalnya kamu punya gitu kan, atau toko apa gitu. Jadi nama perusahaannya apa, periodenya kapan, kapan sampai kapan, ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Terus jabatan Hmm. kamu sebagai apa, terus kasih penjelasan singkat. Tugas tanggung jawabnya ngapain. Boleh per poin kasih titik hitam kalau kamu gitu ya, pakai balance and numbering gitu ya. Atau angka Hmm. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ada prestasinya enggak? Pencapaian yang kamu capai saat kerja itu enggak gitu. Aku pernah jadi sales apa gitu misalkan. Job deskripsinya misalkan menawarkan produk handphone di area misalkan Bekasi dan sekitarnya gitu, itu kan gitu. Terus prestasinya tulis misalnya di pencapaian titik dua, mampu menjual 1.000 buah handphone selama 1 bulan misalkan kayak begitu. Pamerkan kamu udah pernah ngalamin apa, habis itu kamu ada prestasinya atau pencapaiannya apa, tidak untuk dibandingkan sama orang lain, tapi hanya perlu kamu ukur, kamu ingat-ingat, kamu tuliskan dalam tanda kutip informasi itu yang kamu jual ke orang. Kalau aku minim pengalaman eh, training gitu-gitu gimana? Ya kalau minim sekarang coba yang ada dulu coba kamu tulis seberapa banyak gitu. Oke, kalau memang masih dikit gimana? Nah, bagus, artinya kamu sadar sehingga sambil sekarang nyari kerja gitu ya. Kira-kira ada pelatihan-pelatihan atau training yang bisa kamu ikutin nggak? Kira-kira ada nggak? Ada. Online bisa, gratis gitu. Ikut seminar-seminar misalkan gitu. Kalau kamu nggak ada infonya nanya gitu. Kemana kak? Aku boleh ke grup ada gitu. Teman-teman mohon informasi, ada informasi kayak seminar gratis nggak gitu. Aku pernah ngukur diriku sendiri. Iseng ikut gitu ya, ikut seminar gitu. 1 bulan gitu. Aku bisa sampai 50 seminar aku ikut. Cuma jadi pendengar aja gitu. Aku nggak tonton orangnya karena aku misalkan Hmm. sambil santai gitu, sambil di jalan. Aku jadi pendengar gitu. Tapi aku ikut seminarnya. Aku cuma pengen ngukur kemampuanku sendiri. Sebenarnya itu sebulan tuh orang secara secara eh, ngeluangin waktu gitu ya bisa ikut seminar gratis berapa gitu. Aku bisa sampai sebanyak itu gitu. Nah, apalagi kalau kamu memang diniati untuk belajar fokus gitu ya. Gitu. Karena waktu itu aku cuma ngukur kira-kira aku bisa berapa lama gitu. Berapa seminar yang aku bisa ikutin yang sampai ilmunya dengan sebanyak itu aku ikutin, ilmunya yang masih nempel itu berapa gitu. Nah, coba kamu caranya kayak begitu deh. Banyak sekarang cara gratisan. Zaman dulu nyari seminar, nyari training susah. Bahkan kalau aku ada pelatihan nggak ada sertifikatnya bingung. Sekarang itu nggak apa-apa, cantumin aja gitu. Nggak ada sertifikatnya nggak masalah. Nanti kamu kasih keterangan aja kalau ditanya gitu ya, mana sertifikatnya gitu. Ya memang sampaikan memang tidak ada. Saya ikut yang gratis, kalau mau dapat sertifikat harus bayar gitu. Saya nggak mau bayar gitu. Tapi minimal ada ilmu yang akhirnya kamu peroleh. Sekarang zamannya kayak begitu. Begitupun tadi pertanyaan kamu, CV itu harus ditulis tangan atau enggak sih gitu. Dulu gitu ya, sekitar 5 tahun ke belakang sana lah pokoknya waktu aku masih sekolah juga, mungkin 10 tahun yang lalu, CV ditulis itu tuh masih hal yang wajar gitu ya. Biasanya kalau kamu ngelamar-ngelamar kayak ke pabrik-pabrik gitu, ke percetakan-percetakan gitu-gitu. Pokoknya yang lokal-lokal daerah situ-situlah gitu. Bahwa tulisan tangan itu akan menggambarkan kamu tuh orangnya gimana. Memang ada ilmunya gitu, ilmu yang membaca karakter manusia dengan tulisan tangan gitu. Tapi bukan suatu hal yang harus gitu sekarang gitu ya. Kenapa? Karena kamu bisa dinilai nggak cuma dari sisi situ gitu. Jadi mendingan karena sekarang orang udah zamannya kemudahan gitu ya, Dev ya. Ketiklah lamaran, ketiklah CV gitu kan. Ngirim online, nggak harus semuanya di print. Kan itu kan cara rekrutmen. Karena rekrutmen itu sekarang kan sudah ada yang namanya gimana biar efektif dan efisien, hemat biaya, hemat tenaga. Orangnya nggak harus didatengin gitu. Kalau cocok baru datang. Mungkin kayak begini nih, ya kan kita pakai Zoom atau aplikasi lain gitu. Lamaran juga nggak harus di print, buat apa nanti aku lihat nggak cocok aku kasih ke security buat dibakar, buat disobek-sobek, dibuang gitu ibaratnya ya gitu gitu. Tapi akhirnya apa, online saja gitu. Barangkali kalau kamu nggak cocok, kualifikasinya bagus, aku simpan di database. Suatu saat kalau aku butuh kandidat, aku tinggal ngeluarin ini ibaratnya gitu deh. Sekarang udah zaman yang simple gitu. Nah, kalau kamu sekarang di zaman yang simple tapi masih menggunakan cara itu, bisa nggak? Bisa, tapi kamu ngerepotin diri sendiri. Kamu akan menghabiskan waktu untuk melamar satu pekerjaan.
gitu. Jadi dalam waktu 1 jam, kalau kamu mau pakai cara tulis tangan gitu ya, berapa lama kamu nggak bisa waktu untuk menyelesaikan satu ngelamar kerja gitu. Dibandingin dengan udah jadi klik 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 tinggal klik aja gitu deh. Gitu. Jadi kalau saranku begini, kalau memang di lowongannya, di informasi lowongan kerjanya memang nyuruh kamu ditulis tangan, baru tulis tangan. Kalau nggak nyuruh kamu tulis tangan, nggak usah tulis tangan. Biar efektif kerjanya, serius. Gitu. Loker tuh banyak banget, Dev. Kamu nggak bakal kehabisan loker, serius. Gitu ya. Itu sementara sih jawaban dari pertanyaan kamu lah. Pun aku muter-muter dulu biar kebentuk gitu loh logikanya dulu. Iya. Ada pertanyaan lagi ya? Ini jawabanku boleh ditelan mentah-mentah boleh. Mau kamu bandingin sama yang lain referensi nggak apa-apa ya, Dev ya. Karena kan banyak banyak versi juga kayak gitu. Terus ini kan kalau misalkan kalau yang pernah resign, tapi bekerja cuma selama 3 bulanan lah itu PT yang itu apa dicantumin juga nggak di CV pengalaman kerjanya itu walaupun Jadi resign. gini, oke, orang itu pasti punya pengalaman-pengalaman kerja gitu ya. Kita ukur lagi dari diri kita dalam arti gini, kalau memang kita informasi hubungannya sama pengalaman kerja kita banyak gitu ya, yang periodenya pendek-pendek gak usah dimasukin gitu, gitu ya. Orang biasanya ngomong ya yang 1 tahun ke atas aja yang dimasukin, itu bener nggak ya bener gitu. Ya tapi kalau misalkan itu satu-satunya pengalaman kerja kamu gimana? Itu kan ibaratnya. Ya saranku masukin. Nanti tinggal siapin alasan aja kenapa kok kamu baru 3 bulan keluar gitu. Dan alasannya jangan alasan yang ibaratnya kayak kamu ngejatuhin dirimu sendiri ya gitu. Kamu pasti tahu alasan sebenarnya apa, tapi pasti di balik itu pasti ada sesuatu hal yang lain gitu. Nah nanti aku jelasin jawabannya di sesi yang nggak aku record ya gitu. Caranya kayak begitu gitu. Karena tadi gitu, memang idealnya adalah kalau kamu yang nggak relevan di bawah 1 tahun nggak usah dimasukin, memang bener, serius. Tapi kalau kamu itu satu-satunya pengalaman kerjamu gitu, gimana? Itu mau dimasukin apa enggak? Itu mau nggak usah dimasukin. Padahal kamu dari periode yang pendek saja kamu udah bisa belajar banyak, jadi bisa banyak. Kebetulan di periode yang pendek kamu punya teman yang bagus, punya kantor yang punya sistem yang canggih, gitu. Kamu punya atasan yang enak buat diajak diskusi dan ngajarin kamu, gitu. Kerjanya pendek, pintarnya cepet, gitu. Masa iya nggak dimasukin, gitu. Nah maksudku kayak gitu. Itu nanti ada seninya tuh, gitu. Nulis CV itu ada seninya tuh di situ. Iya, terus apa kayak kan aku kan kayak kerja tuh kan pengalaman ya kayak karena di pabrik kan cuma ini kan cuma sebentar 6 bulan 6 bulan 9 bulan itu nggak apa-apa tetap ditulis gitu walaupun cuma sebentar kan istilahnya kayak nggak kurang dari 1 tahun gitu. Kalau dari aku silahkan ditulis dulu. Tadi aku bilang, semua yang masih kamu ingat kamu tulis dulu dari atas ke bawah gitu. Sehingga nanti nggak apa-apa apa-apanya itu tuh bisa kita pertimbangin lagi, Dev. Tadi aku bilang ya, urutan paling bagus adalah memang pada saat pengalaman kamu tuh tinggi-tinggi. Karena kalau terlalu banyak periode pendek-pendek nanti kamu akan dipertanyakan akhirnya. Tapi kalau akhirnya kamu nggak ada pilihan untuk menulis itu semua, tonjolin dari periode pendek-pendek itu, kamu belajar apa, kamu akhirnya bisa apa gitu. Gitu dulu. Nanti habis ini aku jelasin soal itu. Ini aku ngomongnya kekencangan gak sih? Rame gak sih di situ? Kali aja. Enggak. Terus apa lagi deh? Enggak sih udah sih. Paling itu doang ya memang pernah apa penasarannya tuh kayak CV diketik apa enggak. Soalnya kan ada banyak yang bilang diketik, ada yang bilang enggak kayak gitu. Bingung sih itu. Terus sama kayak apa masalah kayak kekurangan keahlian gitu kayak gitu sih. Cuman udah dijawab semua. Oke, Udah kalau paham. gitu sekarang aku cepet ya karena kamu punya pengalaman kerja. Aku bahas ke yang sifatnya detail ya, Dev ya gitu. Aku jelasin ya. Aku record dulu.